kesempatan kali ini, saudari Leni Deborah Simangunsong akan mempresentasikan makalanya dengan berjudul Konsili Kalsedon. Kepada Deborah dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Konsili Kalsedon. Yang melatari terjadinya Konsili Kalsedon ini adalah Konsili Kalsedon dilatar belakangi oleh adanya serangan bangsa Arab dan keinginan kaisar untuk memperkuat dan mempersatukan gereja. Konsili Kalsedon dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Eutyches yang telah dikutuk oleh Leo. Adanya Konsili Oikomenis 4 di Kalsedon ini yang terjadi pada tahun 451 karena adanya perselisihan yang belum terselesaikan pada Konsili Oikomenis 3 di Efesus tahun 431 yang menimbulkan sinode di Efesus tahun 449 dan ajaran yang mengajarkan ajaran monofositisme. Monofositisme itu artinya mono itu artinya satu dan physis artinya kuadrat. Jadi monofositisme itu tentang kesatuan kuadrat Yesus. Ajaran ini mengatakan bahwa kuadrat Kristus dalam keilahiannya telah hilang. Konsili yang diadakan di Kalsedon ini dekat Konstantinopel dan dihadiri oleh 600 peserta dan 5 yang berasal dari bagian barat. Pengertian dari Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon adalah sebuah konsili oikumenis yang berlangsung pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 1 November tahun 451 di Kalsedon. Kalsedon itu adalah sebuah kota di Bitania di Asia Kecil yang kini merupakan bagian kota di Istanbul. Konsili ini yang adalah konsili yang keempat dari 7 konsili oikumenis dalam agama Kristen dan oleh karena itu dianggap infalibel atau tidak bercela. Dalam definisi dogmatisnya oleh Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur. Konsili ini menolak doktrin monofositisme dan kaum pengikut Eutychus dan menetapkan pengakuan iman Kalsedon yang menggambarkan kemanusiaan. Konsili berikutnya adalah Konsili Konstantinopel II. Penyelenggara Konsili Kalsedon adalah Kaisar Markianus dan pemimpin dari Konsili Kalsedon ini yaitu Paskianus yang diutus oleh Paus. Dampak dari Konsili Kalsedon, dampaknya yaitu menjadi penyebab lahirnya skisma di dalam Katolik yang terjadi karena adanya ketidaksepakatan dalam internal Kristen mengenai jumlah tabiat yang terdapat di dalam Yesus. Dan karena Konsili Kalsedon lah gereja-gereja arus utama pendukung Kaisar Bizantium dan dengan gereja-gereja non-Kalsedon nyaris tidak pernah bertegur sapa. Jurang pemisah antara gereja Kalsedon atau gereja barat yaitu Ortodoks Yunani, Katolik dan Protestan dengan gereja Kristen Ortodoks Koptik dan juga Kanisa Ortodoks Syria semakin melebar karena kedua belah pihak saling bersikukuh dengan keyakinannya masing-masing yang hal tersebut masih terjadi hingga saat ini. Nah, sekarang tentang keputusan dari Konsili Kalsedon. Yang pertama yaitu kemanusiaan dan kealahan Kristen telah dinyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yang kedua, istilah dilahirkan dan tujuan Yesus telah dinyatakan bahwa sebagai Allah ia dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman, tetapi demi keselamatan kita ia dilahirkan dari Bunda Maria. Dan keputusan yang ketiga yaitu kesatuan dari dua tabiat Kristus. Keputusan yang keempat, surat Paus Leo dan isinya itu judul suratnya Tome of Leo telah menghasilkan kesan yang kuat bagi Kalsedon yang dalam dukungannya atas kristologi firman manusia dan penolakannya atas dekotisme, apolinariasme dan juga monofisitisme. Dan keputusan yang kelima, hasil dari doktrin Konsili Kalsedon secara lengkap yang sekarang disebut dengan pengakuan iman rasuli yang seperti kita tahu sendiri, pengutukan Eutychus dan Dioscorus 28 kanon. Isi dari pengakuan iman Kalsedon seperti yang saya katakan tadi bahwa yang dikenal pada zaman sekarang sebagai pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman Kalsedon diterima baik oleh gereja barat dan gereja timur, namun gereja monofisit menolaknya.
Kemudian Konstantinopel sebagai Roma kedua ditolak oleh gereja barat. Keputusan Konsili Chalcedon menyebabkan munculnya gereja Nestorius atau pengikutnya melarikan diri ke Persia dan mendirikan gereja Nestoriun. Dan yang kedua yang menyebabkan keputusan gereja yang kedua itu yaitu gereja monofisit dan kaumnya mendirikan gereja yang kuat di Mesir atau gereja Koptik dan Syria yaitu Yakobit. Kesimpulan yang dapat saya berikan, sekitar 5 abad lamanya Kristen harus membuat keputusan untuk meneguhkan bahwa Yesus sesungguhnya Allah yang sebenar-benarnya dan manusia yang seutuhnya. Meski dalam membuat keputusan tersebut harus memakan banyak korban, baik berupa pengucilan, pengutukan, pemberian label bidat, dan bahkan sampai kepada pembunuhan bagi siapapun yang menentang setiap keputusan yang telah dibuat oleh pihak gereja. Dalam hal ini, Yesus tidak dapat kita katakan dia adalah Yesus sesungguhnya, Yesus setengah Yesus ataupun setengah manusia. Dan sikap arogansi gereja sesungguhnya tidak mencerminkan sama sekali bahwa Kristen adalah agama kasih, sebagaimana yang telah diserukan oleh banyak Kristiani saat ini. Dengan adanya sikap gereja tersebut, justru telah mengidentikan Kristen sebagai agama sengketa, yang setiap persoalan apapun di dalamnya selalu saja menghasilkan pertikaian dan tindak kekerasan kepada pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengan pihak gereja, baik ketika terjadinya Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel, dan Konsili Chalcedon ini sendiri maupun konsili-konsili lain setelah Konsili Chalcedon ini. Meski pada akhirnya apa yang mereka lakukan tersebut diklaim bersumber dari Alkitab. Sekian. Baiklah, itu adalah kesimpulan dari makalah yang sudah disampaikan oleh Deborah.